pengen marah gitu, cuman dengan cara apa sih gue mesti marah gitu? Gue cuma bisa nangis begitu. Pengen marah gitu, cuman dengan cara apa sih gue mesti marah gitu? Gue cuma bisa nangis begitu. Ya jadi begini saudara, iya betapa kita nggak sedih ketika mayoritas seperti minoritas. Gimana kita nggak cinta sama pemerintah, sama wakil kita, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Perwakilan Rakyat. Ketika ada pernyataan seperti itu kok yang menjadi polemik tentunya, menjadi apa yang menurut kita tuh hinaan lah kepada kaum muslim tentunya, seluruh Indonesia maupun seluruh dunia nantinya. Tolong disikapi ketika kita mengedepankan, mungkin Pak Menteri orang pintar, paham. Di situ juga di Pak Menteri kan juga ada berapa teman dekat kabinet yang harus diajak bicara. Apakah cara bicara saya ini, cara penyampainya benar atau tidak? Suara ajannya udah pasti nih ketika Pak Menteri menyatakan itu. Tapi mengibaratkannya dengan misalnya dengan anjing atau suara gonggong anjing, apa kita terganggu? Sekali lagi, yang non muslim itu sendiri yang punya anjing di wilayah itu aja terganggu gitu. Kita nggak terganggu kalau mereka ada di kompleknya. Tapi kalau suara azan, sekali lagi tidak ada yang merasa di warga saya di RT sini 7 Resulu Jaksuma terganggu gitu. Boleh dicek karena ini Bang Oka menanyakan saya langsung gitu. Kalau azan secara singkat atau secara kita mendengar atau memandangnya, ya azan hanya sebuah suara yang dikeluarkan oleh toa gitu kan. Bukan hanya itu bagi kami orang muslim. Maka tadi syarat azan itu adalah untuk masyarakat muslim yang mayoritas gitu. Itu emang udah ada satu dalam kategori syarat-syarat azan gitu. Jadi alangkahnya kita ini sebenarnya bentuknya begini sebagai tolonglah Bapak Menteri ini kalau mau ngerti dalam momen atau konten ini bisa muhasabah seluruh umat Islam, guru-guru saya, para ustadz, para asatid, para ulama sendiri mengecam gitu. Hati-hati sih kalau menurut saya dalam bicara. Banyak di sono luar katanya, apa lahirnya tidak diajanin? Bisa jadi. Saya nggak tahu. Anak saya aja dulu mah tahu nih, paham para menteri-menteri. Agamanya apa, siapa. Tapi dulu adem, ayem, tentrem. Tapi ketika sekarang, siapa menteri agama? Nggak ada yang tahu. Iya. Gitu. Ada siapa? Ada yang nyebut Pak Menteri itu Cornelius Yakult. Masa apa yang nggak tahu? Ada yang nyebut ya Pak Menteri ini adalah orang Kristen Protestan. Tapi sekali lagi saya nggak tahu gitu. Tapi saya ada sumber atau berita itu sendiri. Saya lihat mungkin ada di YouTube, ada di video-video WA gitu, yang dikirimkan melalui WhatsApp. Apakah benar begitu? Nanti kan baik benar atau tidaknya. Bagi kami juga, bagi saya pribadi pengurus RT, dan saya mewakili seluruh RT yang dari 10 nih, mereka juga warganya nggak ada yang terganggu, malah seneng gitu. Karena ketika ada azan, orang pada berbondong-bondong ke masjid nih Bang Oka. Ya. Aman tuh, maling nggak ada, jadi wah aman nih gitu.
Tapi kalau di komplek yang dijaga cuma hanya hansip, hansipnya di pos sono udah tahu nih longgarnya tidurnya, mereka bisa masuk gitu. Tapi kalau di situ ada masjid, ada orang yang berbondong-bondong ketika subuh atau ketika kapan sajalah, ketika maghrib, isya gitu. Tadi tidak lagi menjadi khawatir karena udah banyak orang yang lalu lalang ke pasar gitu. Jadi pernyataan-pernyataan dari warga saya sendiri yang non-muslim tidak merasa terganggu saya lagi. Ketika perkataan itu keluar dari Pak Menteri, saya juga bingung mau ngomong Pak Menteri itu bodoh atau blown, nggak mungkin. Pak Menteri ini orang yang pendidikan. Bener. Ya, orang yang sekolah tinggi. Gitu. Lebih paham kali keadaan yang sebelumnya azan ini banyak permasalahan-permasalahan di masyarakat kita seperti kayak itu tadi beberapa sembako nggak ada gitu. Iya. Bagaimana menghadapi pandemi ini gitu. Minyak nggak ada ya. Minyak. Iya. Itu lebih saya bilang lebih important, lebih penting dan mendominasi permasalahan yang ada di masyarakat Indonesia baik non muslim maupun yang muslim. Tapi ketika ada pernyataan dari Pak Menteri mengenai azan volume dikecilin, apa ya kalau katanya bahasa teman saya kemarin, wah tuang tahu bulat kalau lewat gang saya nih Pak Menteri nih 10 aja tahu bulat spekernya kencang-kencang, ganggu bener. Tapi dia setiap hari ada, setiap waktu ini lewat. Nanti belum yang es krim Medan segala macam. Ya, tapi karena lewat cuma sekilas, tapi itu terus saja nggak ada waktunya. Kalau azan ada waktunya, masuk waktu. Dan semua orang juga baik anak kecil sampai tingkatan dewasa non muslim tahu ini mati jam 12 azan. Oh nanti saya nggak marah tuh seharusnya ketika azan semua apa kegiatan apapun bentuknya nih. Kalau mau marah saya sebenarnya seorang muslim depan saya konveksi. Ketika masih azan kalau saya mah langsung kalau saya lagi nyetel musik Bang Waka. Apalagi apa saya matiin. Saya dengarkan dulu azan gitu. Apalagi sini studio ya. Studio. Saya dari dulu studio nggak pernah kalau azan tuh saya matiin. Dari jam 5 sampai jam 7 itu kalau itu saya tutup, buka lagi jam 8 setelah azan baru saya bolehkan lagi. Saking saya udah tahu nih. Saya sebagai muslim dan tahu sedikit banyak sejarahnya kenapa terjadinya azan, perjuangan itu. Seorang Bilal bin Rabah, seorang yang budak yang dulu disiksa saking pengen masuk Islamnya gitu. Akhirnya ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar. Dia tuh dalam menggunakan azan itu nggak sembarangan. Jadi emang sudah pilihan, suaranya bagus gitu. Jadi ketika azan ini berkembang nih, saya lanjutin yang tadi nih. Depan saya ini orang-orang saudara saya yang non muslim nyetel musik kencang-kencang. Duh, tak, saya nggak marah. Gitu. Ya. Gitu, nggak marah. Nafsi-nafsinya masih keadaan ini saudara saya yang kafir emang dia karena dia nggak paham kafir tapi kafir jin nih bukan harobi. Kalau harobi dia musuh sama kita tapi ini enggak toleransi. Kalau lebaran ya ngasih apa-apa, kalau kita juga dia lebarannya dia ngasih apa, kita ngumpul sama-sama malam tahun baru apa. Di sini ada pengajian diberhenti dulu. Tapi emang yang ada yang nggak ngerti ketika azan emang. Ya. Dia azan di sini nyetel musik. Dahulu saya nggak marah. Depan-depan nama saya. Jadi gitu Bang. Nggak marah. Karena dia belum mafhum, belum fahim, belum paham. Kalau kita emang diajarkan dari kecil, kalau ada azan dengerin dulu. Iya. Gitu. Jawab tuh azannya gitu. Apalagi pas subuh nih. As-sholatu khairum minan naum. Kita harus jawab shadaqta wa barta wa ana jakal sahidin gitu kan. Ya kami dengar gitu. Kami tunduk gitu. Kenapa? Jadi kita itu udah keburu bangun. Dan yang bikin giri saya, saudara-saudara saya non muslim udah pada bangun duluan. Woi udah bangun kok. Oh iya nih tadi denger aja untung bangun. Kalau nggak ada ajan mah saya ke balkon pakai alarm. Bablas gitu. Makanya tadi saya kedengeran tuh gitu. Nah, di sebelah saya ini banyak di rumah kaya nih, Bang. Mereka nggak denger kenapa? Ruangannya AC. Pedap. Mana kedengeran? Iya. Taunya dia tidur. Kadang kan kalau alarm itu kan kita denger terus kita bangun, ntar deh 5 menit lagi. Habis itu bablas deh.
Jadi dari perkataan Pak Menteri ini saya bingung mana yang secara turunlah Pak Menteri, ayo tidur di rumah saya atau gimana. Dengerin mana yang keluar, oh ajan berisik no, nggak ada, baik non muslim atau gitu. Nah, tinggallah Pak Menteri juga di komplek yang mayoritas orang-orang yang punya anjing. Keganggu, tapi bagi kita nggak keganggu. Iya. Silakan aja. Emang dia merah anjing dan di sini kebetulan emang nggak ada. Iya. Jadi ada satu titik yang dimana kalau saudara-saudara saya yang non muslim ataupun mau tinggal aman tanpa azan, emang benar di komplek gitu. Iya. Tapi yang menyamakan kalau kita di komplek sama anjing gitu, suara anjing mengganggu, ya boro-boro tinggal di komplek kan gitu. Iya. Kita juga tahu mana tempat yang harus kita diami, jadikan rumah, yaitu yang tinggal malah yang dekat masjid. Iya. Cara logika gini Bang Oka, saya ini emang nggak keganggu kalau bukan kebutuhan mah. Iya. Gitu. Ada beberapa orang Islam juga yang tidak respect terhadap azan. Itu orang Islam sendiri. Gitu. Iya. Nah, saya nggak tahu nih, mungkin ada titipan omongan dari saudara-saudara yang non muslim, yang muslim juga, yang nggak senang sama azan ataupun non muslim. Saya yakin kalau dari muslim enggak. Iya. Betulnya di lingkungan saya nggak ada. Saya tahu ada titipan omongan atau yang sifatnya mungkin menurut Pak Menteri udah sedemikian rupa merangkum permasalahan yang ada, permohonan, titipan tadi, titipan pembicaraan omongan untuk dilayangkan, gitu. Tapi ya, ternyata sekarang menjadi gejolak. Iya. Sedangkan seseorang Menteri Agama memang harus universal. Iya. Tapi tadi ketika ada pernyataan yang menyatakan azan itu harus kecil, tuh hanya begini, harus tidak boleh mengganggu orang-orang yang non muslim gitu. Iya. Saya nggak logika tuh, nggak logika pola pikirnya sampai mana. Sedangkan kami nih secara toleransi, azan kami menggunakan speaker. Karena di warga saya ini, banyak non muslim. Ketika kami mengadakan pengajian kayak ada marhabanan, yasin, baca roti, apa, kami nggak menggunakan speaker luar. Iya. Kami menggunakan speaker dalam. Dari mana azan itu mengganggu gitu? Iya. Kecuali dari speaker itu pengajian pakai speaker, dikeluarkan ini speaker. Tiap pengajian, sedangkan pengajian di sini rutin, itu baru mereka terganggu. Menurut mereka gitu. Iya. Menurut kami orang Muslim seneng gitu. Wah ada pengajian gitu. Tapi sekarang ini bahkan udah yang lama-lama bentuk toleransi kita ketika azan karena ada masuk waktunya tadi harus emang dikumandangkan. Iya. Harus dikumandangkan sebagai panggilan kita untuk segera melakukan asyriul bisolah, segera melakukan sholat, segerakan gitu. Iya. Karena azan itu tanda bahwa nanti akan kita melakukan sholat. Ketika iqamat baru kita mendirikan sholat itu berjamaah. Nah, jadi udah ada bentuk toleransi. Iya. Jadi saya juga nggak tahu sejauh mana Pak Menteri, apa ada dia juga tinggal di Indonesia mungkin udah lama gitu, Iya. udah tahu gitu. Jadi sebenarnya apa namanya, nggak perlu lah ngajarin umat Islam ini tentang toleransi. Kita justru apa namanya udah ngerti banget lah gimana toleransi itu gitu. Iya. Orang Islam tuh ngerti banget. Apalagi kita mayoritas gitu. Kalau kita nggak ngerti toleransi, ya yang minoritas udah habis lah. Bisa kita habisin. Kalau kita Iya. mayoritas kok. Dari dulu kali ya bisa habis. Iya. Gitu. Karena kita ngerti banget toleransi, ya udah berapa abad kan kita juga sampai sekarang ya. Iya. Aman, yang minoritas juga nggak pernah kita apa-apain gitu. Jadi tolonglah kalau bikin apa namanya yang disebut kebijakan itu yang jelas gitu. Contoh aja nih, aneh kan dari tahun berapa ya Pak? Di tahun 2007 ya mungkin ya. Iya. Di sound itu ya, di sound system ya. Jadi kalau acara di lapangan gitu, misalkan lagi nanganin acara konser gitu, lagi cek sound nih, baru cek sound tiba-tiba azan, gitu. Nggak pernah tuh dari di dalam hati itu ada misalkan terbersit gitu, azan lagi, nggak jadi dan cek soundnya, nggak pernah ada begitu. Kita yang orang lapangan gitu, meskipun kadang sholat entar-entaran gitu, kadang begitu udah azan, ntar deh sebatang dulu deh,
ntar deh ngopi dulu deh gitu. Tapi nggak ada tuh namanya rasa terganggu sama yang namanya azan gitu. Tetap biarpun sholat telat gitu, ya tetap gitu namanya, itu kan justru harus senang gitu. Itu kan panggilan kita buat apa sih, minta rezeki atau apa gitu kan. Jadi ketika sibuk ya Bang Oka tuh narik kabel apa segala macam lah, mixer son sibuk kan, kita nggak ngeliat waktu ya. Iya. Ada yang ngingetin, alhamdulillah. Iya. Dengan ajan itu. Nah itu. Iya, jadinya bisa istirahat dulu. Terus habis itu ya berarti kan kalau contoh aja azan zuhur gitu. Oh, udah azan nih. Udah kita istirahat terus makan siang gitu. Iya. Itu bisa jadi buat penanda gitu loh. Nah, terus ada lagi nih. Jadi kan yang beredar sekarang ini kan harus dibatasin levelnya sampai di cuman 100 dB ya. Iya. Nah, 100 dB. Kita ambil contoh yang sebelumnya aja, Pak. Kita nggak usah ke suara toa masjid atau musola ya. Suara knalpot aja. Yang simpel aja. Kebisingan suara itu kan cara ngukurnya bukan dengan kuping manusia. Gitu. Langsung knalpotnya ditaruh di sini, bukan begitu caranya. Gitu. Karena di pabriknya pun udah diukur nih seberapa bisingnya gitu. Polusi suaranya seperti apa gitu. Ini kita bicara yang knalpot ori ya. Seperti merek-merek yang mahal-mahal lah, motor-motor yang mahal kan suaranya kenceng-kenceng. Iya. Gitu. Nah, pastilah kalau mau ngukur kebisingan suara itu ya ada alat ukurnya gitu. Entah itu pakai bisa pakai dB meter. Ada juga kalau sekarang kan di HP Android itu kan udah ada kayak aplikasi buat dB meter gitu kan. Cuman kan itu kan perantaranya itu kan mikrofon dari HP itu Pak ya. Dan itu kita nggak tahu akurasinya seberapa persen gitu, akuratnya gitu. Itu nanti kan nongol kebisingannya berapa gitu, berapa dB gitu. Tapi harus jelas juga. Misalkan motornya ini dinyalain misalkan, kondisi nyala tanpa digas misalkan. Terus kita ngukurnya dari jarak berapa meter nih? Kalau jarak dari 1 meter ya pasti berisik lah. Yang knalpot standar aja pasti berisik kalau ngukurnya begitu caranya. Harus ada standarnya, ngukur misalkan dari 20 meter gitu. Kalau dari 20 meter misalkan masih kekencengan gitu, sampai di atas 100 dB gitu, barulah gitu. Nah, itu jelas kalau aturan begitu. Ada alatnya jelas, caranya jelas. Terus yang petugasnya pun harus ngerti tentang audio gitu. Jangan asal-asalan gitu. Yang ukur knalpot kan bahaya Pak, pakai kuping orang gitu. Kalau rusak kupingnya siapa yang ganti? Dan itu knalpot nggak seberapa harganya gitu ketimbang kuping ya kan. Nah terus masalah toa masjid. Ada lagi dari pemerintah ini minta semua masjid memisahkan antara suara luar dan dalam. Oke. Gua jelasin sedikit ya. Ini kan sebagian besar masjid sama musola itu kan kebanyakan dananya dari umat ya Pak. Bagian besar dari umat. Itu dan kadang dana itu cukup cuman misalkan buat satu power gitu. Powernya cuman satu, jadi speaker dalam sama toanya itu paralel gitu. Nggak bisa diatur sendiri-sendiri gitu. Karena keterbatasan dana tadi ya kan, alatnya terbatas gitu. Nah jadi kebijakan itu juga harus didukung dengan ada geraknya gitu loh, ada pergerakannya, sumbangsinya gitu. Ya harusnya pemerintah ya ini standarnya harus begini speaker gitu. Buat di masjid yang ukurannya segini, sekian, kasih speakernya. Ini speakernya yang bagus, kasih gratis. Toanya harus segini, harus dipisah luar dalam. Ini powernya sekian, gitu. Harus begitulah, gitu. Selain edukasi juga ya harus keluar biaya buat modalin lah gitu. Jangan cuma ngasih perintah, kebijakan yang nggak jelas, cuma bikin gaduh. Iya.
kalau udah gaduh begini kan jadinya gimana ya? Bener, menciptakan respon yang luar biasa. Ya kita tadi mau marah, kita memaklumi apa yang diomongkan oleh Pak Menteri. Benar. Karena tadi kalau saya bilang keawaman nggak bisa, keawamannya Pak Menteri, atau dibilang bodoh nggak juga. Iya. Karena udah paham. Tentunya di sana juga ada penasihat-penasihatan dari benar-benar para ulama di pemerintahan kenegaraan juga ada pasti ya. Iya. Ada yang di mana? Saya juga nggak tahu spesifiknya Pak Menteri ngomong gitu. Untuk daerah mana ya gitu? Apa mana? Tapi walaupun itu dimanapun tempat, azan adalah sekali lagi adalah kebutuhan masyarakat mayoritas Muslim sebagai penanda akan masuknya waktu sholat 5 waktu tadi gitu. Jadi sangat penting. Iya, kalau yang merasa terganggu ya udah tutup kuping aja lah. Itu aja selesai sih sebenarnya. Gak usah ribet-ribet. Makanya para ulama dari berdasarkan macam-macam hadis ya. Iya. Ya tadi dinyatakan bila mana yang mendengar azan ini adalah kayak panas, kayak apa. Kalau orang muslim sendiri disebut munafik. Ada seorang muslim juga, seorang Islam tentunya, gitu. Tapi dia keimanannya belum ada, belum apa. Tapi dia merasa, wah ini gini. Nah itu kategorinya munafik. Iya. Yang sangat ketika azan dikumandangkan lari jauh ya tadi setan. Iya. Setan, iblis lari jauh. Tapi seorang Islam sendiri yang merasa, dia kok resah ya atas azan itu. Kok mengganggu ya? Itu munafik katanya. Iya. Kategori munafik gitu. Mukmin munafik namanya. Ya benar banget itu. Coba aja bayangin deh. Kalau misalkan masjid itu meski dibatasin 100 dB. 100 dB itu kan teman-teman bisa cek di Google lah. Ketik aja suara 80 dB, nanti keluar deh. Di situ ada blog, itu banyak di situ suara 60 dB itu suara apa sih? Nah kayak kita nih lagi ngobrol nih 60 dB nih kurang lebih, kurang lebih ya. Terus suara 100 dB itu, ya itu suara kayak mesin-mesin di pabrik gitu. Kalian bisa cek di Google lah, itu banyak postingan-postingan yang bahas tentang kekerasan suara tuh. Coba bayangin, berarti kan seakan-akan gitu azan ini sampai seperti mesin di pabrik gitu yang bikin kuping ini pengang gitu. Sejauh ini nggak pernah tuh ada gitu azan terus orang kupingnya sampai berdarah gitu, sakit kupingnya sakit gara-gara denger azan gitu, nggak ada. Ya mungkin kalau dengernya dari 1 senti ya, 1 senti tempelin kupingnya ke toa ya iya bakal. Itu baru mengganggu gitu. banget. Ya toa itu kan posisinya di atap gitu. Kenapa harus kencang ya, namanya juga panggilan. Iya. Bener gak? Sekarang pengumuman, ya kan? Pengumuman. Kalau nggak kencang bukan pengumuman, namanya bisikan, ya gak? Begitu. Jadi semuanya meski jelas gitu, karena ya alat ukur suara kan udah jelas tadi ada di bimeter. Terus kalau mau yang lebih pro lagi kan mic-nya juga buat ngukurnya ya ada mic RTA sendiri gitu. Ya Pak Menteri meski belajar itulah, kalau memang mau terjun ke dunia audio ya harus ngerti begituan gitu. Terus ada lagi software yang namanya Smart Live gitu. Nah itu harus tahu gitu. Dan yang ngukur juga meski yang ahli gitu. Ngukurnya dari berapa meter. Bayangin tuh toa itu kan bisa jadi dia ke 4 penjuru tuh. Ukur deh dari 4 penjuru coba. Mengukurnya dari berapa meter gitu. Dari 5 meter gitu. Nggak masuk akal, orang itu panggilan buat sekeliling kok. Kecuali ngukurnya dari 5 km gitu. Itu masih 100 dB gitu atau 120 dB gitu. Baru kekencengan. Kalau ngukurnya dari jarak di atas 2 km gitu. Toanya banyak banget itu. Ya jujur aja sih, saya aja ya Pak Heri ya. Maksudnya sebagai orang yang kerja di sound system gitu ya, merasa ini aneh aja gitu. Kok bisa-bisanya nongol angka 100 dB gitu. Siapa yang bisikin gitu loh. Kenapa mesti 100 dB gitu kan bisa aja.
yang lain gitu, batasnya 150 dB, 120 dB gitu. Nah yang ngasih angka 100 dB-nya itu siapa gitu? Iya. Dan kita kan pasti udah tahu lah, maksudnya kapasitasnya Pak Menteri ini kan bukan di bidang audio. Itu Iya. kan pasti pengetahuannya gitu. Yang bisikinnya siapa gitu loh. Aneh ini. Ya itu akhirnya tadi menimbulkan berbagai macam Praduga jadi ya. Iya. Yang ini asumsinya begini, yang ini begini. Ya. banyak di luar sana sekarang ini sudah makin viral ataupun ramai, mana ada yang menentang pernyataan Bapak Menteri tentunya ya. Iya. Karena sekali lagi sampai sekarang saya nggak paham dari pernyataan atau apa yang diwacanakan Pak Menteri ini gitu. Iya. Pak Menteri Agama tentunya. Nggak ngerti saya sampai sekarang. Gitu. Ketika tadi kalau saya nyinggungnya, bahwa yang berangkat dari mana dulu di sini mayoritasnya apa sampai sekarang pun Muslim. Iya. Banyak kan mayoritas Islam begitu. Islam adalah kita diajarkan untuk mengedepankan toleransi. Bahkan kata Rasul Nabi Muhammad SAW, orang-orang di Goer ini tuh non Muslim adalah umat yang harus dijaga. Iya. Gitu, selama tadi tidak menyakiti. Kita harus sayang, kita peluk. Sampai dengan kita diajarkan toleransinya kita nih. Kita Islam anaknya, orang tuanya non Muslim, tetap harus dipeluk, harus dijaga gitu. Jangan, nah itu. Kayak gini sekarang nih. Jauh-jauh anak-anak sekarang udah pada sekolahnya PTM-nya jarang-jarang, 50% dilakukan kan pertemuan tatap muka untuk belajar. Nah, sedikit menyimpang dari masalah tua, tapi ini lebih dikedepankan menjadi suatu permasalahan yang sangat harus ada penyelesaiannya gitu. Iya, benar. Anak-anak sekarang ini banyak yang begadang nih Pak. Saya sebagai RT saya juga ini lebih kepada bentuknya ke keamanan gitu, walaupun bukan dalam keagamaan. Apa hubungannya dalam agama itu? Ketika ada majelis-majelis, kalau kata bilang kita Islam, orang Islam itu bilang taman surga atau majelis-majelis ilmu. Iya. Mereka lebih terkumpul, terkoordinir kepada suatu ulama atau guru yang mengajarkan pada kebaikan. Iya. Seharusnya majelis yang ada jangan sampai wah ada majelis ini, wah ini mengganggu ini begini, nggak bisa begitu. Iya. Gitu. Nanti arahnya akan ke sana ketika azan tidak udah dibatasi. Nanti wah majelis ini yang mengganggu, jangan ada cara ini, jangan cara ini ajarin. Mengganggu jalan, mengganggu segala macam. Justru sebaliknya ketika itu ada suatu perkumpulan sifatnya majelis ilmu, majelis zikir, ya lakukan di dalam musola atau masjid atau di sekitar masjidnya, mungkin saking luasnya. Itu seharusnya nilai plus gitu dan sangat dianjurkan. Biar anak-anak sekarang nih yang sekarang ini banyak di rumahnya, bisa lah dia berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang apik dan waro. Dalam artian ini mengajarkan kepada ilmu-ilmu keagamaan tauhid, bicara masalah dilarangnya toa. Aduh, di mana-mana ada yang dibacok karena ada tawuran. Iya. Ada yang mati orang lewat disabet. Ada kemarin santri sampai nggak tahu apa-apa lagi lewat disabet. Iya. Gitu. Itu lebih dikedepankan walaupun itu bukan urusannya Pak Menteri, ada bagian ataupun fak khusus yang klarifikasi atau menyelesaikan itu. Tapi sekali lagi yang kita khawatirkan ketika nanti usia dibatasi, ini dibatasi, gitu. Jadi nggak boleh ada ini, nggak boleh itu yang berhubungan dengan kami orang-orang Muslim gitu tentunya. Jadi ini menciptakan kekacauan, chaos nantinya. Iya. Chaos yang akan terjadi, itu pasti terjadi gitu. Akan terjadi dan itu yang sangat tidak diinginkan oleh Bapak Presiden tentunya. Iya. Jadi Pak Presiden kita Pak Jokowi ini seharusnya kebijakan-kebijakan itu ada di Pak Presiden disalahgunakan yang Pak Menteri tentunya. Dari pernyataan ini. Lagi sih ngangkat itu banyak dari di luar sana yang menyatakan kok ngangkatnya orang yang nggak fahim mafhum dalam keilmuan. Iya. Menteri Agama katanya. Harusnya paham. Ini akhirnya malu-maluin Pak Presiden Iya. tentunya. Jadi
tadi kalau emang kok bisa dari pernyataan ini jadi orang banyak yang menyatakan sikap bahwa tidak setuju dengan pernyataan Pak Menteri. Walaupun kemarin tuh saya lihat tuh di berita ada pembelaan gitu. Iya. Pembelaan yang menurut dia signifikan, tapi menurut kita itu sudah terjadi, terucap. Iya. Gitu. Walaupun mereka hanya mengetahui bahwa azan itu disamakan dengan suara anjing gitu. Iya. Ya, anjing tetap makhluk Allah gitu. Iya. Tapi ketika secara mendasar dikatakan, tapi menjadikan namanya kerancuan, tentunya satu, kita telah perkataannya, lo kok benar-benar kayak disamakan dengan anjing gitu. Iya. Nggak usah misal-misalnya lah Pak, kalau mau jangan misalnya gitu, karena pernyataan itu keluar dari mulut Bapak Menteri. Pakai bayangkan lagi bahasanya kan. Bayangkan, misalnya nih ya, misalnya gitu. Ya, sekali lagi nih yang saya udah kemukakan di depan tadi, berapa momen yang di depan tadi, jam atau menit mungkin, bahwa sekali lagi orang yang punya anjing sendiri terganggu dengan suara anjing. Iya. Karena dia mayoritas di situ. Yang tidak ada masjid di komplek itu, saya tahu banget nggak ada masjid. Tapi ketika azan mereka nggak ada tuh yang komplain gitu. Iya. Justru dengan suara anjingnya itu sendiri sampai keamanannya dipecat. Iya. Gitu. Terlebih lagi tadi, sekarang ini ya tinggal pemerintah itu menyikapinya. Apologize, permohonan maaf dari seorang menteri itu sangat tidak kami harapkan sebenarnya. Iya. Turunin langsung ya boleh deh, gitu kan ibaratnya. Iya. Karena tadi ada suatu nanti takutnya ke depan apa ya? Kalau pembelaan bukan maksudnya menyamakan dengan anjing menurut mereka. Iya. Tapi menurut beberapa pendapat ataupun kami orang muslim, janganlah disamakan nama. Mungkin kalau disamakan dengan tahu bulat nggak apa-apa lah. Sebagiannya berisik juga kan, pakai toa juga itu. Iya. Tapi kalau dengan seekor kalbun atau anjing, kayaknya apa ya? Karena anjing itu nggak nge-match, nggak berhubungan. Iya. Bang Kak. Bener. Anjing itu mah orang Islam nggak bakal punya, malah tidak dibolehkan. Nah, kecuali sama institusi kepolisian deh, K9 ya. Iya. Nah, itu dibutuhkan gitu. Itu juga terlatih anjing itu. Kalau anjing yang di sini belum tentu terlatih. Iya. Gitu, namanya hewan buas. Kalaupun ada di lingkungan orang muslim juga mungkin kita nggak boleh gitu. Atas dasar takut liurnya najis, bab najisnya ada. Nanti gigit anak-anaknya di sini ada gitu. Gonggongannya nggak mungkin ada di sini. Kenapa? Tapi kalau gonggongannya di kompleks sono jauh dari sini, mereka juga tahu nih di kompleks sono adalah mayoritas non muslim gitu. Jadi ketika di sono ada anjing ya silakan aja gitu kan, lingkungan mereka. Ya kalau di sini sampai saat ini juga nggak ada yang melihara anjing di tempat saya gitu, di warga saya nggak ada gitu. Untuk apa dimelihara gitu? Ada, walaupun ada nggak pernah keluar rumah kali, karena saya nggak pernah lihat sih. Maksudnya boleh-boleh aja silakan, ya bukan menjadi troublemaker atau masalah. Jadi emang nggak apa-apa juga gitu. Benar, kata Bang Oka, ketika Bang Oka kan ya selama ini lama lah di sana ya mengetahui dari tentunya ukuran-ukuran lah, atau yang disebut dengan DB tadi itu ukuran. Iya. Secara parametrik, secara volume apa segala macam itu bisa diimbangi gitu, bisa ada menjadikan toleransi yang bagaimana gitu. Sebenarnya kalau mau turun ke bawah, banyak sumber-sumber suara yang selain azan itu mengganggu. Dan bahkan bukan mengganggu orang non-muslim aja, juga orang muslim. Iya. Banyak. Nah, itu aja yang coba pemerintahan, ya, khususnya Pak Menteri Agama tuh mencari tahu apa. Gitu. Iya. Kalau kita udah tahu di wilayah, banyak yang mengganggu sebenarnya. Iya. Gitu. Tapi ya ketika tadi ada pernyataan, azan kok harus di ini, harus gini. Udah gitu,
hanya berapa lama sih azan itu? Paling 5 menit nggak ada. Iya. Gitu. Karena emang dilakukan harus terus-menerus dan berurutan. Tapi pas masuk waktu aja gitu. Iya. Jadi enak nih kalau orang-orang yang mau dengar azan tadi, kata Bang Oka bener. Dia tahu nih waktunya, udah ada masa waktunya. Oh jam 12 tutup. Iya. Atau kayak tetangga saya dengerin musik yang kenceng gitu. Dan kita nggak keganggu. Iya. Biarin aja. Karena dia belum paham. Gitu. Iya. Oh mau jam 6 azan lagi nih. Ya gitu. Iya. Tapi bohong sih kalau keganggu Bang Oka. Iya. Mereka masa bodoh. Iya. Karena mereka kan emang kerja. Iya. Nanti udah selesai kerja pulang. Iya. Pulang dia kemana dulu? Pasti pulang jam 7 ah. Kalau emang merasa terganggu, aja pulangnya habis jam 7, jam 8 udah nggak ada aja tidur. Iya. Pagi bangun kerja lagi. Kebanyakan di sini bentuk kesibukannya kan gitu. Iya. Warga di saya. Ya, jadi bohong besar kalau merasa terganggu. Iya. Siapa sih yang terganggu gitu kan? Gitu. Benar. Nah itu yang perlu dipertanyakan. Jadi seharusnya kan mengatasnamakan ada pihak-pihak yang terganggu katanya. Ya kalau bisa dikasih unjuk siapa pihak-pihak itu gitu loh. Siapa yang terganggu, kasih unjuk gitu. Ini loh pihaknya yang merasa terganggu gitu ya kan. Ya. Gitu. Jadi jangan kesannya ini kayak mengadu domba antara kita umat muslim sama yang non muslim gitu. Tapi tetap apa Bang Oka, kita ini sebenarnya bukannya nggak tahu ya. Iya. Kita udah tahu siapa merasa terganggu itu. Ya dua. Mukmin munafik, mukmin fasik ataupun tadi setan. Iya. Udah itu aja. Kita tahu itu siapa yang terganggu. Sebenarnya tahu. Cuman ya udah. Cukup orang Islam hanya tahu itu aja. Orang mukminnya sendiri yang merasa terganggu ya mukmin fasik, mukmin munafik. Tapi untuk orang non muslim ataupun yang lainnya ya maaf aja. Kalau emang terganggu, kita taunya dua itu orang yang terganggu. Gak usah disebutin, nggak apa-apa. Tapi kita udah tahu, kalau nggak orang munafik, ya setan, gitu aja. Gitu, udah tahu, gitu. Udah tunjukin lah. Mungkin kalau bisa nunjukin setannya sendiri, dia akan lari setannya karena denger azan. Itulah fungsinya azan. Setan itu lari. Iya. Kata orang takut setan, ada azan, kabur ini aja. Iya. Kabur saja jauh-jauhnya. Nah itu fungsinya azan kalau yang perlu dipahami. Ya bisa ini jadi bentuk perhatian semua kita lah kaum muslimin, muslimat tentunya. Iya. Yang ada di terkecilnya di wilayah saya, Wijaksuma, yang warganya nggak ada merasa terganggu, gitu. Jadi ayo kita sama-sama nih kasih pencerahan lah, gitu, kepada orang yang selalu bisanya merintah, yaitu pemerintah. Dan hal ini lingkupnya Kementerian Agama, gitu. Menteri Agama di tempat saya ada namanya Departemen Agama, ada ini segala macam lah, kantor urusan agama. Gitu, sering mengadakan madrasah kader Nahdlatul Ulama. Saya juga orang Nahdlatul Ulama dulu dari tahun 2012, katanya saya masih ada, gitu. Jadi apa yang merasa kita terganggu gitu? Bicara toleransi, kita udah lebih toleransi lah, orang Islam itu. Iya. Lebih toleransi. Kayak lagi karena apa? Ada sabda dari Nabi Muhammad SAW. Mereka itu orang-orang ligoiri, non muslim adalah umat yang harus dijaga. Mungkin kalau ada pernyataan atau sabda dari Rasul gitu seperti itu, kita mau perang mulu kali kan gitu. Iya. Karena kita tadi menjunjung tinggi. Ya makanya mudah-mudahan ya Allah selalu mencurahkan salawat beserta salamnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, gitu. Karena beliau kita menjadi muslim yang penuh toleransi, gitu. Penuh toleransi, gitu. Jadi nggak ada tuh di sini kita menyakiti, gitu. Iya. Malah kalau kebijakan yang apa dibilang itu tadi menurut Pak Menteri Agama mengganggu, dari azan nggak bisa, mungkin hanya kuping aja nih sakit. Iya. Kuping merasa sakit, merasa panas, merasa gelisah. Salah satu syarat-syarat yang tadi dua itu tadi kita udah tahu, kalau nggak mukmin munafik, kalau nggak ya setan, gitu. Mungkin nanti ada yang lebih sakit lagi lebih daripada kuping. Iya. Tadi takutnya ada chaos, peperangan, apa. Iya. Dari pernyataan yang tidak terpikirkan secara matang, gitu. Iya. Betul.
Walaupun mungkin Pak Menteri Agama sudah melakukan rapat kepada beberapa yang dianggap tokoh untuk baik tokoh agama, tokoh pemerintahan, penasihat agama segala macam sudah mungkin gitu. Tapi kok bisa keluar kata-kata yang sifatnya pribadi dari Pak Menteri itu sendiri, Menteri Agama itu pribadi saya yakin. Karena kalau pendapat yang lain nggak mungkin ajan itu jadi masalah, gitu. Nggak mungkin jadi masalah. Dan malah ajan itu adalah rahmatan lil alamin, berguna, bermanfaat, khususnya bagi masyarakat besar Muslim yang ada di Indonesia, di wilayah khususnya saya di Wijaksoema maupun di Lambar Baru, apalagi untuk orang-orang non Muslim gitu. Iya. Jadi biasakanlah kalau berbicara itu sesuai fakta gitu, jangan cuma sesuai data gitu. Data itu kan bisa direkayasa, tapi kalau fakta kan enggak. Ini buktinya Pak Eri cerita ke saya selama ngurus jadi pengurus RT nggak pernah ada komplainan masalah masjid kekencengan suaranya gitu. Nah, ini fakta gitu, di lapangannya nggak ada begitu-gitu. Makanya itu ya dari mana gitu bisanya ada info-info begitu, ada pihak-pihak yang terganggu tuh. Mungkin bisa jadi mereka takut nanti intoleran. Oh iya. Itu menandakan kenapa mereka takut. Itu menandakan bahwa mayoritas Muslim itu emang mayoritas. Iya. Mereka takut. Gitu. Tapi coba dia datang kepada RT-nya, datang kepada tokoh agama, Pak ajan gini. Sebenarnya ajan itu gimana? Kita ceritain. Iya. Kita ceritain masalah tadi. Ajan itu gimana, kenapa harus ada ajan, gini. Gitu. Kalau merasa terganggu, bisalah kalau Anda bisa tinggali, saya akan kasih tahu tuh, mau ke tempat-tempat yang nggak ada masjid, komplek, di sini aja banyak, nggak terganggu lah, nggak bakal terganggu gitu. Silahkan cari yang nyaman. Iya. Kalau emang di sini, ya mereka yang terganggu, emang walaupun nyatanya nggak ada. Iya. Nggak ada yang sama saya datang atau pernyataan ini, bisa jadi mereka tadi takut intoleran apa gitu. Iya. Itu tadi yang penting perlu diketahui oleh pemerintah. Itulah menandakan bahwa mayoritas itu benar adalah Muslim di sini gitu. Kalau emang dia takut karena intoleran ya. Iya. Gitu. Kita juga diajarkan sama Rasul Muhammad SAW, kalau emang tempat sini sudah menjadi tempat yang tidak ada ajan, harus suruh hijrah. Oh. Bayangkan beratnya hijrahnya kita, rumah yang udah kita dari lahir kecil, tiba-tiba udah jadi tempat yang harusnya kita hijrah, ya kita hijrah harus. Iya. Pindah kemana kek yang benar-benar Islami, asri gitu. Atau ada tempat lagi yang dimana tadi saya ini sih, kalau mau bicara mereka ke sini tiba-tiba merasa tidak. Maksudnya misalnya ada beberapa Pak Menteri, misalnya lagi nih, ada beberapa mereka menyatakan di sini baru pindah, tiba-tiba merasa terganggu. Iya. Lahirnya di sini kagak gitu. Nih yang yang perlu diketahui sama Pak Menteri ini apapun bagian yang terkait. Ketika kami orang Muslim pribumi kerja bakti, bisa dinilai deh oleh Pak Menteri. Boleh taruh utusan, apakah mereka turun ke jalan untuk ngangkut got? Tidak. Iya. Ini saya sebagai RT bicara. Mereka lebih baik ngasih duit karena kesibukan. Gimana ngurusin aja dari mereka sibuk? Iya. Nggak mungkin ngurusin aja. Iya. Untuk kerja bakti kita yang ngarung-ngarung, ayo. Mereka nggak ada, gitu. Bicara satu toleransi, biar diketahui oleh teman-teman saudara gitu di luar sana. Minggu pagi kita kerja bakti, gitu kan. Ini toleransi nih. Lah mereka yang harus ke gereja pagi, apa ikut kerja bakti? Iya. Kagak, itu toleransi kita. Tapi tempat mereka tetap bersih. Iya. Itulah. Tuh toleransi yang dianggapnya sepele tapi bermanfaat bagi justru orang-orang di luar Muslim. Iya. Kita yang kerja bakti. Setelah kita kerja bakti, kita hubungi pihak terkait. Ya untuk PPSU, kelurahan, untuk mengangkut sampahnya, atau tadi kerja bakti.
Jadi sekali lagi emang nggak ada yang merasa terganggu di sini, dan pernyataan-pernyataan sikap kami sebagai kaum muslimin tentunya marah bercampur sedih, sedih bercampur terharu, terharu bercampur lagi dengan apa yang dinamakan menciptakan suatu kesepakatan bahwa Bapak Menteri dalam hal ini tidak paham dalam mayoritas apa-apa peraturan yang ada di kaum muslimin dan muslimat di Indonesia. Tidak paham gitu. Ya padahal kan apa namanya speaker masjid itu kan kadang bukan cuma buat azan ya Pak. Iya. Gunanya kadang ada buat pengumuman ada orang yang meninggal. Ada juga kadang kalau sekarang kan lebih sering pengumuman buat vaksin apa segala macam kan. Itu juga pakai speaker musola. Iya, pakai speaker musola, betul. Iya. Maksudnya ya banyak gunanya lah gitu. Coba kalau musola itu nggak ada speakernya, masjid-masjid nggak ada speaker ya coba. Pengumuman yang lain gitu, ada orang meninggal gimana, mau pakai apa? Samperin satu-satu rumahnya kan nggak mungkin Pak ya, buang waktu gitu. Itu tadi sumber suara yang manfaat dan dibutuhkan oleh seluruh kaum muslimin, bahkan bisa membantu juga orang-orang yang non muslim. Iya, betul. Untuk bangun pagi tentunya adalah suara azan. Menyikapi hal ini makanya sebenarnya kalau mau turun ke jalan masih banyak suara-suara yang mengganggu, bahkan bukan hanya orang non muslim juga terganggu, banyak contoh gitu. Jadi kalau untuk azan dibatasi volume, kerasnya suara yang dikeluarkan. Kita tahulah kalau berapa kita yang paham, wah ini ada acara dangdut. Oh iya benar tuh. Acara yang sifatnya mengganggu gitu. Itu lebih mengganggu sebenarnya. Iya. Tapi tadi bentuk toleransi, oh iya ini dilakukan paling bunyinya yang dikeluarkan bisa setahun 2 kali atau setahun berapa kali lah gitu. Iya. Dan itu keras banget emang keluarnya. Acara nikahan palingan gitu ya. Banyak. Hiburannya gitu. Kita pun nggak terganggu ya Pak. Biasa aja gitu. Ya biasa aja. Tetangga saya ada yang baru ini mengadakan, maaf ya Pak RT, mau ngadain kayak doa, dia gitar nyanyian, kita nggak apa-apa. Iya. Itu bukan ketika masuk waktu, tapi ketika dia itu kalau masuk waktu kan jarang-jarang. Iya. Duhur ke asar. Dia mah enggak, bisa 3 jam, 4 jam gitu. Iya. Nyanyi terus. Lah, kita terganggu? Ya kagak. Emang udah jadi dia nyanyi, mungkin doanya melalui tari nyanyi. Iya. Gitu, ada, nggak apa-apa juga gitu. Oke, nggak ngerti lah saya Pak Menteri, pernyataan Bapak Menteri ini agama kita nih. Iya. Ya tentunya Bapak Menteri juga dicintai sama kita, ditunjuk oleh pemerintah. Iya. Biar lebih nanti kalau kurang paham masalah, mungkin emang Pak Menteri udah mempelajari sejauh mana mayoritas masyarakat muslim gitu kan. Iya. Dan itu dari dulu. Kok adanya di periode ini ya, saya bingung. Ada pernyataan seperti ini. Dulu kagak. Iya, benar. Itu dia. Ada apa gitu ya? Iya. Bingung aja gitu. Iya. Udah gitu ini menjelang mau Ramadan. Ya. Deket-deket Ramadan. Dimana ya kita umat muslim ini kan nanti ada sholat tarawih gitu ya kan. Yang pastinya nambah lah itu jam sholatnya gitu kan. Iya. Gitu. Kenapa deket-deket Ramadan gitu? Nggak dari kemarin-kemarin gitu. Aduh. Dok, ini jam berapa ya Dok ya? Jam 4. Jam 4. Ya. 15. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini aja dulu obrolan gua sama Pak Heri. Ini sebenarnya bukan kita mau apa ya? Nggak ada maksud kita. Nggak ada maksud kita untuk menyinggung apa namanya kaum non muslim gitu atau apa.
gitu, nggak ada sebenarnya. Cuman sebagai umat muslim ya kita dengan adanya statement seperti itu ya kita harus bersikap gitu. Sikap kita seperti apa gitu, kita harus jelas gitu ya, hitam-hitam putih-putih gitu, setuju nggak setuju ya nggak setuju gitu, harus begitu memang gitu. Iya. Sama sekali kita nggak ada pengen menghina Bapak Menteri atau apa segala macam, nggak ada maksud kita. Cuman dari kita statement itu, kebijakan itu sama sekali tidak tepat gitu aja. Karena nggak sesuai sama fakta gitu aja. Fakta di lapangan nggak sesuai sama sekali dengan statement atau kebijakan tersebut. Ini dari kita loh pernyataan sikapnya, dari orang yang bodoh, masyarakat kecil, kumuh, Iya, benar. sampai begitu. Apalagi di atas saya ada guru-guru saya, ada guru-guru kami orang muslim, ada itu pasti. Iya. Gitu. Kita sepakat menyatakan sikap seperti ini. Gitu. Betul. Oke teman-teman ya, insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Allah. Terus dikuatkan iman kita, semakin Amin ya ditambah Allah. iman kita. Dan semoga aja kebijakan ini langsung dicabut, itu aja. Supaya nggak udah kelar kegaduhan ini, karena kita udah mau fokus ke bulan Ramadan gitu. Biar lebih husu gitu, nggak mikirin yang begini-gini gitu. Beneran males juga gitu. Iya. Ada gini pusing mikirinnya gitu. Banyak yang harus kita pikirin gitu. Apa namanya? Ya banyak lah, ngurusin kerjaan ini itu gitu. Oke. Gua Oka, gua pamit undur diri. Kalau ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terus kalau ada hal-hal baik dari obrolan ini silahkan diambil, dan kalau ada yang buruk-buruknya jangan ditiru. Itu aja. Kami dari Suara Op Musola, besar harapan kami kebijakan ini dicabut. Itu aja. Oke Pak Heri, ada harapan dari Pak Heri terhadap kebijakan ini mungkin? Iya, betul sekali. Sekali lagi kepada seluruh saudara-saudara saya, baik yang Liguarian muslim maupun yang muslim di luar sana, ya mohon maaf. Mungkin ada lagi pernyataan sikap dari teman-teman dan saudara-saudara saya yang di luar sana itu punya pernyataan sendiri ya. Iya, betul. Tapi ini bentuk dari saya yang secara nyata real menyampaikan di lingkungan saya, selaku saya sebagai ketua RT, real nyata emang tidak ada yang merasa terganggu. Yang kedua, berikutnya, selain kebijakan atau pernyataan atau mungkin mau diundang-undangkan atau bagaimana itu secara suara, ya silakan manusia bisa berencana, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menentukan gitu. Baik Pak Menteri mau menggagalkan atau tidak, kalau tidak mau dilanjutkan silakan gitu. Tapi nanti pastinya akan ada pernyataan sikap yang lebih terukur, lebih mengambil sikap untuk bagaimana pernyataan Pak Menteri ini, statement ini untuk tidak dilanjutkan gitu, untuk tidak ditetapkan gitu. Coba tolonglah Pak Menteri, saya sendiri mohon maaf bila mana ada kata yang nggak berkenan atau kata yang berlebih, tapi tadilah itu hati saya bicara, pernyataan sikap saya bicara, kenyataan yang bicara di wilayah, bahwa tidak ada lagi sekali lagi yang terganggu dengan suara azan, karena itu sangat diperlukan oleh kami mayoritas muslimin yang ada di Indonesia maupun seluruh dunia. Ya itulah Bang Oka. Dari situ mudah-mudahan kita doakan kita semua nih, baik Pak Menteri kita, seluruh pemerintahan, aparatur pemerintah, negara, juga seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kita sama-sama diberikan hidayah atau petunjuk, Ya, amin. mengarah kepada yang lebih baik. Dan dari konten-konten seperti ini, tentunya dari Suara Op Musola ini
bisa menjadi contoh yang baik dan juga bisa menjadi pernyataan sikap kita semua sebagai muslim bahwa menyatakan sekali lagi suara azan itu tidak mengganggu dan suara azan itu harus tetap ada gitu, karena itu ada sejarahnya, nggak sembarangan suara azan itu dikumandangkan tiba-tiba harus dikecilkan, harus dinamakan dengan sesuatu yang sifatnya lebih buruk dari azan gitu. Tidak bisa ada menyamai suara azan karena di mana dikumandangkan itu adalah asma Allah gitu, kita bersaksi kepada Allah dan Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Di situ sendiri kalau kita hayal sholat, marilah kita sholat gitu. Apa untuk menuju kemenangan, hayal falah gitu. Jadi di situ tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Gimana tidak baik? Itu berarti itu adalah kemenangan kata-kata yang baik, yang waro, yang apik gitu. Jadi dari suara azan itu tidak ada yang merugikan karena di situ mengajak kepada seluruh orang umat muslim lebih dekat kepada Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala untuk azan bersama-sama memakmurkan mushola atau masjid. Nah, dalam hal itu juga menimbulkan ketika orang sudah sholat, sudah dia kena wudhu, perilakunya juga pasti akan baik gitu. Karena mana ada orang yang mau kalau mau sholat jalan kalaupun jauh tapi dia berusaha entah naik motor entah apa, itu adalah satu itikat baik dia untuk melangkah ke arah baik dan insya Allah tidak menimbulkan sesuatu yang sifatnya tidak baik ataupun kejahatan-kejahatan yang ada gitu. Pasti. Jadi bicara toleransi, kita lebih toleransi orang Islam. Yang di luar sana saudara-saudara juga teman-teman, ayo kita sama-sama menyatakan sikap bahwa apa yang dinyatakan atau statement dari Pak Menteri ini tidak berkenan di kita dan kita sama-sama ya berdoa semoga pernyataan ini segera dicabut, tidak menjadikan undang-undang dan suara azan harus tetap ada di seluruh dunia. Udah Pak? Loh. Ya oke, teman-teman, itu tadi kata penutup dari Pak Heri ya. Kami dari Suara Op Mushola undur diri, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.